Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar matematika peminatan bagian yang ketiga. Materi kita tentang limit fungsi kosinus. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang telah lalu ya, limit fungsi tangen dan sinus, yang mana materi yang telah lalu diusahakan paham dulu karena pada kesempatan kali ini adalah tingkat kesulitannya tentu lebih dari yang kemarin. Dan materi ini, limit fungsi kosinus, merupakan dapat dibilang inti dari materi limit fungsi trigonometri. Dan biasanya untuk soal-soal ujian, mungkin juga ujian perguruan tinggi negeri, itu biasanya terkait dengan limit fungsi kosinus. Kemudian kami juga mengingatkan kalau misal ada di antara antum yang kurang paham atau mungkin belum paham, maka materi video pembelajaran yang ada di YouTube bisa ditonton lagi. Dan mungkin kalau antum mau mengajukan pertanyaan, ya silahkan diajukan di Google Classroom ya. Atau mungkin antum ada grup WA, nanti tanya ke wali kelasnya, kirim pertanyaan ke wali kelas, nanti minta wali kelasnya kirimkan pertanyaan ke saya, itu juga bisa. Kemudian kami sedikit mengingatkan, kalau nggak salah sudah saya sampaikan rumus-rumus, yang mana rumus-rumus ini insya Allah akan dipakai mungkin sampai berkali-kali dalam pembahasan materi ini. Makanya usahakan ya materi ini antum hafal ya, atau setidaknya punya catatan, punya ringkasan, karena nanti insya Allah akan sering dilihat, sering dipakai. Nah, yang ini ya, rumus sinus kosinus tangen untuk sudut rangkap atau sudut ganda. Ini ya, ada sin 2 alfa, cos 2 alfa, tangen 2 alfa, dan sebagainya. Itu yang kemungkinan akan kita pakai beberapa kali atau berkali-kali. Nah, kemudian sebagaimana yang antum ketahui, matematika itu intinya kita bisa ngerjain soal, soalnya dimodif gimana kita tetap bisa ngerjain, maka sebaiknya kita latihan soal. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, soal pertama silakan dilihat, ada limit dari cos 2x min 1 per x kuadrat untuk x mendekati 0. Hasilnya berapa? Masih ingat mungkin ya cara paling dasar untuk mengerjakan limit fungsi adalah memasukkan nilai limitnya. X mendekati 0 berarti setiap variabel x ganti 0. Kalau kita ganti 0 berarti ini ganti 0, jadinya apaan? Berarti ini cos 2 kali 0 per 0 kuadrat. Ini berapa ini? Berarti cos 0. Cos 0, 0. Cos 0 berapa? 1. Hasilnya berapa? 0 per 0. 0 per 0 hasilnya berapa dulu? Tak tentu. Nah, karena tak tentu, ini berarti bentuk yang harus dihindari. Maka cara ngerjainnya ya bukan kayak gini. Tapi kita ubah dulu ke bentuk yang lain. Maka kita hapus saja. Kita ubah ke bentuk yang lain. Jawab. Nah, silakan dilihat. Cos 2x. Berarti ini sudut rangkap ya, sudut ganda. Maka ini bisa kita pecah berdasarkan rumus-rumus yang telah kita ketahui. Saya tulis dulu rumusnya. Cos 2x
Silakan dilihat, itu ada 3 rumus ya. Maksud saya ini yang pertama cos sama dengan ini, yang kedua itu sama dengan ini, cos 2x sama dengan ini. Jadi cos 2x bisa sama dengan ini, bisa sama dengan yang ini, bisa sama dengan yang ini. Maka kita harus berpikir mau diubah kemana, cos 2x-nya ke sini, apa ke sini, apa ke sini. Nah, di sini silakan diingat-ingat suatu petunjuk bahwasanya pengubahannya diusahakan itu ke bentuk sinus atau ke bentuk tangen. Kenapa ke sinus atau ke tangen? Karena nanti biar bisa diselesaikan dengan cara yang mudah seperti kemarin. Itu ya, itu kemarin kan bisa pakai cara cepat. Syaratnya apa? Syaratnya itu isinya tuh cuma ada sinus atau tangen atau X. Silakan dilihat. Ini ada 1, 2, 3. Mana yang isinya cuma ada sinus, X, sama angka juga boleh. Yang mana ya? Rumus pertama. Maka yang kita pakai itu rumus pertama. Artinya, soal yang ini kita ubah pakai rumus pertama. Ya oke, kita ubah aja. Nah, silakan dilihat. 1 ini akan berubah menjadi ini ya, berdasarkan rumus yang ini. Maka, nah ini min 1 dari mana? Dari atas ya. Ini masih sama ya, E kuadrat. Nah, kalau sudah, kita bisa operasikan. Ini ada 1, ini min 1. 0 ya, habis. Kemudian, berarti ini. Nah, udah seperti ini. Silakan dilihat. Yang tersisa tinggal angka sinus X sama X ya. Artinya tidak ada kosinus. Kalau nggak ada kosinus itu bisa di cara cepat gitu ya. Nah, cara cepatnya sama seperti kemarin gitu ya. Nah, silakan dilihat. Itu ada min 2. Ini ada 1 muqaddarah kena kuadrat. Jadi ini berapa sih koefisiennya? 1 ya. Ataupun 1 dikuadratin ya sama aja, tetap 1. Ini koefisiennya 1 ya. Nah, ini jadi 1. Udah, ini. Jadi hasilnya min 2 gitu ya. Selesai. Sederhana. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, sebelumnya mungkin saya cuma ngulangi, mungkin ada di antara antum yang bingung. Ini kan rumusnya ada 3, kok saya pilih yang atas. Misal kita coba pilih nomor 2, terus ini kita ganti kosinus. Kita misal ya, coba-coba yang ini kita ganti yang ini. Berarti 2 cos kuadrat X min 1. Nah, kita lanjutkan berarti 2 cos kuadrat X min 1 berarti min 2. Nah, silakan dilihat kejadiannya jadi kayak gini. Kalau kita masukkan angka 0, berarti ini cos 0. Cos 0 dikuadratin, cos 0 kan 1. 1 kuadratin 1. Kali 2, 2. Kurang 2, 0. Terus nanti 0-nya masuk ke sini, 0 juga. Berarti 0 per 0. Paham nggak?
Gini aja. Nah, kan jadinya kayak gini. Ini kalau dihitung berarti, nah jadinya 0/0. Jadi di sini kalau antum salah milih, pakai pengubahannya, pakai yang ini sama dengan yang ini, maka hasilnya tak tentu. Hasilnya jadi nggak jelas lagi. Atau pakai cara yang ini, nanti tetap ada cost-nya juga. Hasilnya apa? Nggak jelas. Nah, maka dari itu kita harus milihnya yang ada karakter sin, sin saja atau tangan saja, atau intinya hindari fungsi kosinus, hindari tulisan cos itu ya. Makanya pakai yang rumus pertama. Itu ya. Ini saya cuma ngasih contoh biar antum tahu yang benar kayak tadi, yang ini yang salah, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor 2 ada limit dari 1 min cos X per X untuk X mendekati 0. Jawabannya berapa? Ya oke, silakan dilihat ini ada cos. Seperti yang tadi, cos ini mesti diubah. Nah, pengubahannya gimana? Ya, rumus yang tadi ini kan kalau 2X. Ini ternyata cuma cos X. Maka mungkin masih ingat rumus yang kemarin. Ini perluasan dari yang ini. Ini 2X. Kalau 2-nya saya ganti A, jadi apa? Kalau ini saya ganti A, maka nanti yang ini jadi setengah A. Setengah AX ya gitu ya. Nah, maka ini jadi sama ya. Ini nanti jadi setengah AX, dan seterusnya. Dan kita sama ya. Pakainya rumus yang atas yang tidak mengandung kosinus sama sinus. Yang tidak mengandung kosinus, sorry. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang ini langsung aja kita jawab. Nah, ini jadinya setengah. Kok jadi setengah? Ini kan sebenarnya ada angka 1. Ada angka 1 tapi muqaddarah gitu ya. Satunya jelek. Nah, ada angka 1 tapi muqaddarah. Maka setengahnya 1 ya setengah. Jadinya kayak gini. Oke, kita lanjutin aja. Nah, ini dilihat. Antum mesti lihat di sini ada tanda min ya. Ada min terus dikurangi sesuatu. Ini berarti ini satu kesatuan kena operasi min semua, kena pengaruh tanda min semua ini. Nah, ini. Berarti ini harus dikurung. Kalau nggak dikurung nanti beda nilainya. Nah, gitu. Itu harus dikurung. Kemudian kurungnya dibuka dulu. Ini kurang ya. Sorry.
Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini 1 min 1 habis, ini min plus. Udah, jadi tinggal tersisa apa itu? 2 sin kuadrat setengah X per X. Nah, oke. Kalau sudah, bisa di cara cepat kayak kemarin. Jadi tinggal 2. Ini setengahnya kena kuadrat. Ini 1 ya, 1 muqaddarah. Nah, ini berarti 2 kali seperempat. Kita lanjutkan yang nomor 2. Ada limit dari 2i kuadrat per 1 min cos X. Sama dengan berapa? Langsung saja kita coba kerjakan. Jangan lupa, ini ada cos. Untuk cos harus kita ubah ke bentuk yang lain. Dan pengubahan yang paling mudah adalah ke sinus ya. Tadi mungkin udah saya tulis. Cos 2X sama dengan apa? Nah, tapi kalau kita lihat ini kan 1 ya, 1 muqaddarah, maka kita pakai rumus yang satunya. Cos AX sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah AX. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini yang atas biarin aja, 2x kuadrat. Ini cosnya yang kita ganti. Jangan lupa karena ini min, maka ini kita kurung. Kemudian, nah, ini berarti 1 min 2 sin kuadrat. Ini 1 ya, setengahnya 1, ya setengah X. Nah, ini dilihat, ini ada min, ini plus, berarti 1 min 1, ini min, berarti jadi plus 2 sin kuadrat setengah X, 2X kuadrat, ini sama ya. Udah, kita lanjutkan, ini habis, berarti tinggal, oke, habis ini. 2 sin kuadrat setengah X. Kalau sudah, ini ada 2. Bisa kita coret ya. Kemudian, kita pakai rumus yang kemarin, cara cepatnya. Ini hanya ada sin, nggak ada cosnya. Jangan lupa, kalau ada sin atau ada tangan, ada sin, ada tangan, ada X, ada angka, yang penting nggak ada cosnya, maka bisa di cara cepat. Jadi selama cos nggak ada, kita pakai cara cepat. Sorry tadi kayaknya saya ngomong sin doang atau tangan doang. Enggak ya, intinya kan nggak ada cos. Nggak ada cos berarti cara cepat. Oke, ini berapa? Ini kan 1 muqaddarah kuadrat, berarti 1 kuadrat ya, berarti 1 ya per ini setengah, tapi dia kena operasi sin dikuadratin, berarti setengahnya kuadrat. Nampak nggak? Nah ini berarti hasilnya 1 dibagi 4 setengah kuadrat ya.
Nah, hasilnya 4 ya. Oke. Ya, demikian kalau mau di screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, di sini Anda mesti memperhatikan ini ada main, kurung, ini main. Kenapa ini mesti dikurung? Karena ini kan satu kesatuan. Nah, ini diubah jadi ini. Karena ini main, ini harus dikurung, itu ya. Dan ketika kurungnya dibuka, itu harus ini kali ini jadi main, ini sama ini jadi plus gitu ya. Mesti ya hati-hati. Kadang jebaknya soal itu di situ. Terus jangan lupa yang ini dihafal ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Selanjutnya ada limit dari 4x kuadrat per 2 cos 2x min 2 untuk x mendekati 0. Sorry ya, ini bukan 4. Nah, cara pengerjaannya silakan dilihat. Sama sih ya. Itu intinya cosnya kita pecah. Limit x mendekati 0. Kemudian ini cos 2x kita pecah sama ya, jadi sin 1 min 2 sin kuadrat. Ini 2 ya berarti. 1 muqaddarah. Nah, jangan lupa ini ada angka 2. Kita lanjut. Jadinya dikalikan 2x 2x 2 4 sin kuadrat nah silakan dilihat ini ada 2 ini kurang 2 habis ya, tinggal ini berarti 4x min 4 sin kuadrat x. Ya sudah, tinggal ada variabel x sama sin, bisa pakai cara cepat seperti yang tadi atau yang kemarin. Ini ada 4. Ingat 4 ini nggak kena kuadrat ya. Yang kena kuadrat itu cuma x-nya doang. Atau dengan kata lain 1 kuadrat ya, tapi ya nggak usah lah. Ini ada 4, 4-nya tulis. Terus ini kan sebenarnya ada angka 1. 1 muqaddarah dikuadratin ya tetap 1. Ini min 4. Nah, udah hasilnya min 1. Itu ya. Insyaallah sederhana. Bismillah, selanjutnya. Ini ada soal lagi. Kita kerjain aja. Cos 4x. Cosnya bisa dipecah ya. 1 min 2 sin kuadrat. Ini 4 bagi 2 berarti 2x. Nah, udah. Ini x. Ya, biarin aja yang bawah. Lanjut. Berarti ini 1 min 1 plus ya. 2 sin 2x. X sin 2x. Selanjutnya habis ini 2 sin nah selanjutnya mau ke bawah ya, bawah aja. Ini nah
Sampai di sini, mungkin antum berpikir, wah ini aja bisa dicara cepat. Ini kan tinggal sin sama X ya, nggak ada cos ya, cara cepat. Tapi dilihat dulu, ini kuadrat, ini nggak ada kuadrat. Nah ini nggak boleh. Jadi aturannya, kalau di sini ada kuadrat, kok di sini nggak ada kuadrat? Misal ini tangan kuadrat atau sin kuadrat, ternyata di sini nggak ada X kuadrat atau nggak ada sin kuadrat, ya nggak boleh. Yang boleh cara cepat kalau misal sini ada sin kuadrat atau tangan kuadrat, maka bawah juga harus ada X kuadrat atau ya mungkin sin kuadrat atau tangan kuadrat. Maka ini nggak bisa cara cepat. Terus diapain? Ya kita, oh ini bisa dipecah. Ya kita otak-atik aja, dimodif ya. Ini kan bisa dipecah. Nah, ini kan kuadrat. Bisa jadi kayak gini. Ya udah, ini ada yang sama. Yang sama kita coret aja. Coret, coret. Kita lanjut. Ini aja ya. Limit X mendekati 0. Nah, ini baru bisa cara cepat ya. Berapa nanti? Ya 4 ya. Itu jawabannya. Ya silakan kalau mau di screenshot dulu. Ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau ini udah paham, kita bisa lanjut. Saya ingin memodifikasi soal ini, mungkin menjadi bentuk yang lain. Caranya, ini saya hapus. Ini tak ganti. Tak ganti 2. Nah, apa efek yang akan terjadi? Ya oke, langsung kita kerjain. Ini 2 bagi 2, 1 ya. Satunya muqaddarah. Sin 2X. Ini habis, ini tinggal 2 sin kuadrat X, X sin 2X. Nah, silakan dilihat, ini ada kuadrat, ini enggak ada kuadrat. Nah, ini enggak boleh langsung cara cepat. Wah, ini cara cepat aja 2 kali 1 kuadrat, 1 kali 2 hasilnya ketemu. Enggak boleh. Karena ini punya kuadrat, ini enggak punya. Harusnya kalau ini ada kuadrat, ya ini ada X kuadrat, maka bisa cara cepat. Atau ini ada kuadrat, sin kuadrat misal. Sini ada tangan kuadrat atau sin kuadrat, atau ada X kuadrat, nah itu baru bisa cara cepat. Terus kalau kayak gini gimana? Ya diubah aja ke bentuk yang lain. Ini kan masih bisa dipecah. Sin kuadrat berarti sin. Ini sin 2X. Masih ingat? 2 sin X cos X. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Coret, coret. Coret, coret. Nah, tinggal apa ini? Masih ingat sin bagi cos? Sama dengan apa?
Cuma dengan tangan ya. Mungkin dulu pelajaran udah lama. Waktu trigonometri kayaknya harusnya udah diajarkan. Oke, kita lanjutkan. Jadinya limit sin. Oh, ini udah sin per cos sudah jadi tangan. Jadi tangan X. Tapi ingat ini masih ada X di bawah. Berarti nah gitu. Masih ingat hasilnya apa? Hasilnya 1 gitu ya. Ini dari rumus ya. Ya, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.